warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan ini kita bisa hadir untuk belajar kitab hadis Bulughul Maram. Kita akan bahas malam hari ini, yaitu Shadaqatul Fitri, bab zakat fitri yang biasa disebut dengan zakat fitrah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga dan sahabat beliau serta para pengikutnya. Hadis nomor 646. Ani bin Umar qala, dari Ibnu Umar qala, dia mengatakan, faradha, telah mengfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, yaitu zakat fitri, sa'an, satu sa', min tamrin, dari kurma, au sa'an, atau sa', min sa'irin, dari sa'ir, alal abdi, atas hamba sahaya, wal khurri, dan orang merdeka, wal zakari, dan orang-orang laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wal saghiri, dan anak kecil, wal kabiri, dan orang tua, minal muslimin, dari kelompok kaum muslimin. Wa amara, dan memerintahkan Nabi biha, dengan zakat fitri itu, antu adda, bahwa ditunaikan dia, qabla khurujin nasi, sebelum keluarnya manusia, ila sholati, ke salat, muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat fitri, bahwa zakat fitri ini diwajibkan, bukan sunnah, diwajibkan berupa satu sa' kurma atau sa'ir. Satu sa' itu ada yang memperkirakan mengukurnya sekitar 2,5 kg atau 2,75. Andai kata ada kelebihan itu tidak mengapa, termasuk sedekah biasa. Kemudian yang menjadi atau yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ini nanti akan ada keterangan yang lain di dalam hadis yang lain.
Kepada siapa difardukan? Ya kepada kaum muslimin yang berakal tentunya, yang dengan status yang pertama budak. Budak ini wajib mengeluarkan zakat fitri karena ini zakatun nafas, zakat jiwa. Yang kedua adalah orang merdeka seperti kita ini. Berikutnya yang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dibedakan, laki-laki yang mengeluarkan, perempuan juga mengeluarkan. Wasogiri dan juga yang masih kecil, bahkan bayi termasuk. Wal kabiri dan yang sudah tua. Dan yang diwajibkan ini adalah minal muslimin, dari golongan kaum muslimin. Maka tidak wajib ini atas orang-orang non muslim. Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum khurujun nas ila musalla, sebelum keluarnya orang-orang ke tempat sholat id. Jadi waktunya itu mulai Ramadan, ya puasa itu sampai batas akhirnya keluarnya orang-orang ya menuju sholat. Hadis ini muttafaqun alaih. Berikutnya wali Abi Adi, wali Ibni Adi, wa Daruqutni bi sanadin dhaif. Ya, dan bagi Imam Ibni Adi dan Daruqutni dengan sanad yang lemah, aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yaum. Selamatkanlah mereka atau berikanlah kucukan kepada orang fuqara masakin itu dari meminta-minta, berkeliling-keliling. Fi hadzal yaum, pada hari raya Idul Fitri. Itu diantara hikmahnya. Jadi zakatul fitri ini dikeluarkan di zaman Nabi itu beberapa komoditas, yaitu gandum atau jagung atau syair dan seterusnya yang ukurannya sudah ditentukan, yaitu 1 sak, sekitar 2,5 atau 2,75 nggih. Kemudian hadis nomor 648. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zaman Nabi Sa'ad. Sesungguhnya kami memberikan zakat fitri pada masa Nabi, yaitu 1 sak min ta'amin, berupa makanan. Aw sa'an min tamrin, atau 1 sak berupa kurma. Aw sa'an min syair, atau 1 sak berupa syair, sejenis beras. Aw sa'an min zabib, atau 1 sak dari zabib. Zabib adalah kismis atau anggur kering. Aw sa'an min zabib. Jadi ada kalimat sa'an min ta'amin, 1 sak berupa makanan. Jadi muttafaqun alaih. Jadi pembayarannya dengan menggunakan makanan, tidak menggunakan uang ketika distribusi atau pembayarannya ini. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ada yang membolehkan membayarnya dengan uang, tapi nanti tetap harus dibelikan makanan, ya. Misalkan beras, biar sama kualitasnya. Di sekolah-sekolah itu biasanya mengumpulkan dengan uang, lalu kemudian uangnya diberikan beras. Jangan diberikan utuh uang, ya. Tidak ada penjelasan dari Nabi terutama tentang masalah itu dari para sahabat. Jadi kalau diberikan uang itu bukan tujuannya itu, kalau kita melihat hadis yang atas itu, supaya mereka tidak minta-minta lagi. Dan kalau uang itu kadang-kadang disalahgunakan, tidak untuk membeli makanan, tapi membeli hal-hal yang kurang bermanfaat ketika hari raya. Tumbas nopo, mercon,
kembang api gitu ya, atau yang merokok beli apa rokok itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberi makan kepada fuqara masakin, sehingga pemberiannya itu berupa bahan makan ya, sesuai dengan keadaan setempat. Kemudian wafi riwayatin, dan dalam satu riwayat, awsa'an min aqd, atau satu sok berupa susu beku. Susu beku itu atau keju ya. Keju bisa dikeluarkan. Waqala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id radhiyallahu an, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa saya tetap mengeluarkannya sebagaimana saya pernah keluarkan di zaman Nabi. Beliau tidak menambahkan atau mengurangi dari satu sok. Itu ketetapan ukuran yang diberikan Rasulullah kepada kita untuk menunaikan zakat fitri. Ya, Ramadan itu ada beberapa amalan ya, termasuk zakat fitri yang perlu jenengan pegang ya, supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memasuki Ramadan, keluar Ramadan, keluar dari Ramadan, kok dosane mboten disepuro Allah, dia orang celaka, ya. Apa amalan itu ketika Ramadan? Satu, puasa. Dan puasa ini istimewa karena hukumnya yang wajib hanya Ramadan. Dan Nabi juga tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi biasanya ketika hendak Ramadan ini menghadapinya dengan senang, dan kemudian diucapkan tahniah atau selamat dengan ucapan famarhaban bihi wa ahlan, untuk Ramadan. Ya, datanglah wahai engkau bulan yang paling mulia, maka aku ucapkan famarhaban bihi wa ahlan, dan memerintahkan sahabat untuk mengucapkan. Itu nomor satu. Nomor dua, kenapa Pak? Tarawihnya, qiyamul Ramadannya. Sekalipun hukumnya sunnah, Nabi memberikan satu kabar gembira apabila kita berdiri untuk melakukan salat tarawih karena iman dan mengharap pahala. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau untuk ampunan ini seseorang itu harus mengejar, tidak boleh dianggap remeh. Sama kalau duit sak tumpuk nih, dengan ampunan Allah tidak ada apa-apanya. Ya, nek menungso sakniki yo milih duit. Ampunan itu adalah satu hal yang harus dikejar, harus dicari, harus diupayakan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk meraih surga Allah dan ampunannya, yang itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfirah, berlombalah kamu untuk meraih ampunan. Jadi Ramadan itu mari kita gunakan bulan itu untuk meraih betul-betul ampunan. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Tapi Nabi itu ketika Ramadan itu biasanya malaikat Jibril turun sekali untuk bertadarus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan 1, 2, 3, 4 ini adalah berkaitan dengan harta, yaitu al-jud. Al-jud itu kedermawanan. Nabi itu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Nabi SAW ajwadun nas,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau adalah orang yang paling dermawan ketika Ramadan. Jadi amalnya sangat banyak. Hartanya dikeluarkan di waktu Ramadan. Pun guys, kawan, gangsal al-i'tikaf fi asril awakhir Ramadan, yaitu i'tikaf pada 10 malam akhir. Sekalipun Lailatul Qadar itu ada di ganjil, tapi tradisi Nabi itu menghidupkan 10 malam. Sebab kadang-kadang sampean ya selisih ganjil tak genep ya. Kalau misalkan puasanya tidak bareng, sing situ ngitung ganjil, sing situ genep. Makanya dikejar saja 10 malam terakhir. Yang terakhir zakat fitri ini. Ya, zakat fitri. Saya dipahami ya. Zakat itu amalia yang kita pegang di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan. Muka-muka menangi ya. Ya, muka-muka menangi. Sebab betul mesti ya. Niki biak tenggan kula niku jangan Ramadan ke wadat yang sedoh ya. Ya. Wali Abu Dawud la ukhriju abadan ila sa'an. Beliau Abu Sa'ad mengatakan, aku tidak akan mengeluarkan zakat fitri itu melainkan 1 sa'. Tidak lebih dari itu. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, faradha, telah memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri, tentang zakat fitri. Apa tujuannya? Tuhratan lis-sha'im minal lagwi. Zakat fitri ini membersihkan bagi orang yang puasa dari ucapan yang sia-sia, warrafas, dan ucapan yang jorok, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang miskin. Jadi tujuan di dunia itu seperti itu. Faman addaha qabla shalah fayya zakatun maqbulah. Barang siapa menunaikan zakat itu sebelum sholat Id, jadi sebelum sholat Id di wilayahnya itu, maka dia termasuk zakat yang diterima. Wa man adda ba'da shalat fayya shadaqatun minas shadaqat, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat baru dibayarkan, maka ia termasuk sedekah biasa seperti sedekah yang lain. Jadi tolong ini diperhatikan supaya jangan tidak terlambat. Terlambat itu biasanya menunda-nunda, kok sik. Akhirnya lali ya. Kelupaan, kemudian merasa sudah mengeluarkan, ternyata belum. Maka ini segera saja ketika memasuki Ramadan, jenengan menyiapkan. Siapa yang dibayari? Ya, semua anggota keluarga yang belum mandiri. Misalkan punya anak 10 berarti. Nek digawe lurus setengah, yang lurus setengah ping 10. Nggih. Pinten, Pak? Kalau 2 kan 5. Kalau 10 pinten? Ya. 2 kilo nggih, setengah tambah 0 ya. Kalau punya tanggungan 1 ya 1, 2 begitu. Itu tujuan zakat fitri dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kemudian untuk panitia zakat ya. Panitia zakat itu boleh menerima bagian dari zakatul fitri ini sebagai apa? Sebagai sabilillah, karena bukan amil dia.
Panitia zakat itu bukan amil. Amil itu adalah orang yang bertugas untuk menghitung, menarik, menyalurkan zakat itu amil dan ditunjuk secara resmi. Kalau panitia kan saat itu kemudian buyar. Maka itu disebutkan kalau saya itu di pos sabilillah. Di pos apa? Sabilillah. Karena dia tidak dikaji secara khusus untuk menangani zakat itu. Jadi kalau amil itu ada gajinya Pak. Ada SK pengangkatannya resmi seperti rumah zakat, lazisnu itu amil. Karena tiap harinya ya kerjanya itu dia menghitung, mengelola, menyalurkan atas zakat-zakat atau sedekah yang dikumpulkan tiap hari. Kemudian mendistribusikannya. Maka tugas zakat fitri itu ya harus betul-betul bisa menghitung zakat-zakat itu dengan benar, okay? Dan juga bisa menjawab pada orang konsultasi ini dan itu. Berikutnya ganti nih Pak. Babus sedekah tatawu, bab sedekah sunnah. Ini juga ada kaitannya dengan Ramadan yang telah sampaikan tadi, yaitu al-jud, yaitu kedermawanan. Dan orang yang dermawan itu disukai oleh makhluk Allah serta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senang, kemudian para malaikat juga senang, ya manusia juga senang, bahkan hewan pun senang kepada orang-orang yang dermawan. Ya kalau misalkan kita contohkan, kalau di YouTube itu ada, kalau di YouTube ada seorang laki-laki itu yang tiap ke sungai, orang barat, orang bule, itu mesti membawa pakan untuk ikan. Maka ketika datang ke sungai, ikan itu ngerubuti bawahnya, mesti datang kalau dia yang datang. Ini kenapa? Karena dia gemar membagi makanan ikan di sungai. Demikian pula jenengan kalau memiliki ternak, hewan ternak, itu kalau jenengan suka memberi, kalau jenengan datang dia mesti datang. Sing senengane nyerampang, dia teko langsung melayu. Ya, itu seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan sab'atun, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka dengan naungannya yauma la dhilla illa dhilluh, dikala tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa dzakara al-hadis, dan beliau menyebutkan hadisnya yang panjang. Hadis ini panjang. Ada 7 golongan. Enten sing hafal? Pak. Enten sing hafal napa mboten? Ibu-ibu wonten yang hafal? Yang pertama siapa Pak? Saya coba kalau ini. Yang pertama itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau jenengan jadi imam paling elek-elekan itu tadi nama kepala keluarga harus adil, baik kepada anak-anak maupun kalau punya istri lebih satu harus adil. Kalau tidak adil ancamannya berat. Ya. Jadi pemimpin bangsa apalagi, berat sekali ya.
Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh nasaun asyab nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh ya kan dengan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ya, saya bacakan hadisnya lengkap ya. Yang pertama, imamun adilun wasabun nasafi ibadati rabbi atau ibadatillah. Ini yang kedua. Coba jenengan lihat anak-anak muda, hatinya kecantol tumbuh di mana? Di dalam ibadah apa dalam main-main? Main-main. Lebih-lebih generasi muda di Indonesia. Ya, di warkop yang laki-laki, yang perempuan suka TikTok dan pamer kecantikannya serta kecentilannya. Ya, musibah itu ya. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki termasuk juga perempuan yang hatinya ini kecantol di masjid. Hati ini kecantol nang masjid. Nang masjid iku rasane. Nang ngaji niku nyaman gitu. Yang banyak itu kecantol di mana, ibu-ibu? Nek teng mriki teng Sanrio. Atau di mana itu? Yang di Benteng itu Pak, apa? Ngibawa itu mriku lah. Ya jenengan rasakan saja. Kecantol nang masjid apa kecantol nang mall, ngoten lho nggih. Atau kecantol ke tempat rekreasi. Jadi anak-anak kita itu termasuk kadang-kadang kalau rasanya kok akeh sing kecantol nang tempat rekreasi. Kenapa? Kalau diajak ke masjid itu mesti rada bulet dedek. Nek dijak rekreasi, gak iso turu. Nggih, bengi kalau disiapno. Kemudian kalau pagi sebelum subuh sudah bangun. Mantul-mantul padahal apa hasilnya rekreasi? Sampe rasane seneng jelas, gembira iya. Tapi nek mantuk awake pegel, klambine rusuh kabeh, awake lencu duwe entek, nggih. Nggih, leres ya. Yang berikutnya, yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu seorang laki-laki yang saling mencinta karena Allah. Kumpulnya juga karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ya semoga-moga jenengan kali kula niki seneng ya karena Allah taala. Ya kali koncone. Kalau jenengan dan saya ini diperintahkan untuk sangat mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi orang sangat taat. Jadi orang yang lebih taat, lebih baik itu lebih jenengan cintai daripada yang tidak. Sekalipun itu saudara sendiri. Kalau kita berkumpul ya karena Allah, kalau kita berpisah juga karena Allah. Ya. Nomor 5. Ya ini sing jarang nih. Nah ini warajulun talabathu imra'atun dada mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang menolak ajakan wanita yang cantik dan berpangkat. Ayu kedudukannya dukur, ngejak hubungan, ngejak selingkuh, ngejak zina, ditolak. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, saya ini takut kepada Allah. Kata sinten iki? Wong lanang model ngeten kata sinten? Sing dirayung wedok terus gak gelem. Nabi Yusuf ya. Dalam surat Yusuf, sinten sing ngajak? Ayu napa elek? Berpangkat napa mboten? Ini sekelasnya kaya Nabi Yusuf.
Apakah Nabi Yusuf itu nggak senang sama Zulaikha? Senang. Zulaikha juga senang. Tapi dia punya burhan dari Allah Ta'ala sehingga mampu menolaknya. Jenengan ngoten, nek ada ngoten nggih saged nolak. Lalu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, dan dia mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku cintai daripada harus selingkuh dengan istrinya Perdana Menteri. Koyoke dalam menungso ngoten iki angel nek sampeyan. Gorong digodha wis golek. Dan kadang-kadang sing kegodha iku ya wong sing ngerti agama, nggih. Betul, Pak? Ada enggak berita gitu? Oh, banyak sekarang ini. Ya, pokoknya wis konangan itu berarti saking nemene. Balak-balik konangan dibaleni mana? Akhirnya dibuka Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah membuka, nggak ada yang bisa nutup. Hancur sudah reputasinya. Jenengan terkenal baik, kemudian tiba-tiba jenengan berbohong dan dipublikasi, itu sudah banyak orang yang nggak percaya. Dan hati-hati terhadap berita sekarang ini, karena kadang-kadang itu hasil olah digital dari teknologi apa? Nah, ya hati-hati, ya. Hati-hati. Pun saniki masuk ini, Pak, masuk ini. Ya, masuk urutan yang ke-6 ini, hadis ini. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Dan seorang laki-laki termasuk perempuan yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, lalu dia samarkan sedekahnya. Apa enggak boleh sedekah dikelihatan? Boleh. Sedekah diperlihatkan, yang penting ikhlas itu baik. Kalau disembunyikan lebih baik. Nggih, baik dan lebih baik. Mboten elek, nggih. Sedekah dikata-kata elek. Salah, Al-Qur'an mengatakan wa in tubdus shadaqati fa ni'ammahi. Dan jika kamu tampakkan sedekahmu, itu baik bagimu. Al-Qur'an saya sampean sedekah Ramadan otong-otong kayak buka mesti roh wong nggih. Mosok kate rahasia. Nek ngleboni kotak niku saged rahasia. Enten murid kula ngaji niku. Buka kalenge masjid enten koran. Rahasia, Pak. Jadi dibungkus koran dilebokno kalenge masjid. Ternyata dibuka niku emas batangan. Saniki emas regane pinten? 2,5 juta ya. Mundak terus nih, trennya mundak. Dereng perang temen nih, serang Iran kali Amerika dan yang lain, orang karuan gitu, ekonomi itu. Hatta la na'lama shimalu ma yunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Ya ora cerita bojone, ya pokoke awake tok niku sing tahu, nggih. Sampai digambarkan tangan-tangan kanane sedekah, sing roh sing kiri mboten semerap. Itu akan dapat naungan itu. Itulah hebatnya sedekah yang disembunyikan. Sebenarnya setiap sedekah itu akan menghalangi orang dari api neraka. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah kamu terhadap api neraka, sekalipun kamu bersedekah 1 butir kurma. Sedekah pinten? 1 butir kurma. Gede pun dikali kue lumpur niku wau. Nggih. Gede kue lumpur nggih. Dan di dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan ada hadis, kalau Allah menerima sedekah yang kecil itu, Allah akan memeliharanya, merawatnya sampai membesar. Dan nanti akan dibalas di hari kiamat. Kayak jaran ucili digedekno sampai gede terus ya Rasulullah. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir pada Allah. Ya.
Di saat sendirian, jadi dikira piyambak, boten jama'i, khalian sendiri, bukan zikir jama'i. Ngertos zikir jama'i Pak? Ya kumpul banyak orang, subhanallah, subhanallah bareng, ngoten nggih. La ilaha illallah bareng. Fafadat ainahu, maka dia mencucurkan air matanya. Air mata bercucuran karena mengingat kesalahannya, mengingat keterbatasan ibadahnya, mengingat kurang syukurnya, mengingat macam-macam atas kekurangan dirinya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di maksar itu, ma'asyiral muslimin, menurut riwayat hadis, matahari ini akan didekatkan Allah. Didekatkan sangat dekat sampai pinten? 1 atau jaraknya 2 mil, nggih. Nek mbah-mbah pian ceritane sakilan ngeten ya. Tapi yang di hadis itu 1 atau 1 mil. Padahal sekarang itu jaraknya berapa juta mil. Panasnya kayak makanya dalam hadis itu ada orang yang berkeringat sampai kemiren, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai perut, ngoten ya. Bahkan sampai mau tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lah nek cerita ngoten iki diceritano wong sing gak iman iki gak masuk akal ngoten. Anjane gak masuk akal nek saniki. Tapi bukan berarti yang gak masuk akal itu tidak ada. Saniki lho banyak hal yang gak masuk akal terjadi di dunia ini. Jenengan nate bayangaken peristiwa di Sulawesi itu masuk akal? Omah iso melaku beberapa kilo. Gak masuk niku. Terjadi kan rumah yang tingkatnya ditelan bumi sampai tidak kelihatan. Dan itu banyak sekali. Lautan itu ada yang asin, ada yang tawar. Di laut yang sama, tapi airnya tidak pernah bercampur. Sekalipun dilewati kapal, digurak nih balik, gak masuk akal ya. Sampai saya ketanggai teh campur kopi campur susu, jadi sap-sapan nyukuri susu nih sore teh, terus nggak bisa, karena menurut rumusnya manusia, nek enten benda cair dengan berat jenis yang sama itu pasti campur. Makanya minyak tidak akan bisa bercampur dengan air. Tapi nek teng dunia politik sakit Pak. Minyak campur air. Enten nggih. Partai Islam iso gandeng sing akeh PKI ini nek pas pemilu nih bisa. Kalau pemilu 55 enggak bisa. Karena pemilu 55 dulu jelas, ideologinya jelas. Saat ini ora jelas kabeh. Bisa bercampur aduk, nggih. Saya kira ini pembahasan kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mboten enten sing tanglet to. Enten mboten. Bab zakat fitri dan keutamaan zakat yang sunnah, itu tadi yang sunnah Pak. Ya, yang terakhir itu tentang zakat. Kok zakat wa sunnah ya. Sedekah yang sunnah. Zakat itu istilah untuk wajib. Kalau sedekah itu dipakai 2 istilah. Sedekah tatawwu itu sedekah sunnah. Kalau sedekatul wajib ya atau sedekatun wajibatun itu dinamakan zakat dalam bahasa yang lain. Okay. Lalu untuk panitia zakat pun semerap sendu nerimo zakat niku dungane napa? Semerap apa? Sinten yang biasa nrami zakat? Nek sampean dados panitia kudu ndongakno lah. Wong Nabi mawon ndongakno. Di surat At-Taubah itu. Ayat kalau nggak salah 103 atau apa bunyinya itu khud min amwalihim shadaqatan itu awalnya
Mudah-mudahan benar. Ngiler seneng mboten? Ambillah sedekah dari mereka. Betul. Ada kalimat fasholli alaihim. Maka doakanlah kepada mereka yang berzakat. Betul kan? Berarti itu anjuran untuk mendoakan orang yang datang membawa zakat kepada panitia atau amil. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu menenteramkan mereka. Tunggu ini ngeten tok nek lafaz Allahumma sholli ala sinten zakat. Gampang ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat belas kasihanmu kepada orang ini. Allahumma sholli ala sinten namine. Misalkan namanya Marzuki. Allahumma sholli ala Marzuki wa alihi. Nek sakeluargane. Nek nggo zakat kabeh sakeluargane nggih ngoten Allahumma sholli ala Pak Marzuki wa alihi. Nek sing nggawa ibune bojone mati nggih Allahumma sholli ala Fatimah wa ahliha. Ha itu perempuan. K itu untuk kamu laki-laki, ki untuk perempuan. Nek gak ngerti bahasa Arab boleh tadi bencong ustaz. Enten ustaz habis ngaji kemudian ada ibu-ibu mengatakan jazakillah ya ustaz. Gitu untuk perempuan. Yang betul jazakallah. Nggih ngoten nggih. Jadi biar tahu. Itu tata bahasa Arabnya begitu. Kalau untuk laki-laki bisa untuk perempuan lafaz itu. Kalau perempuan ya khusus perempuan. Makanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Kum itu laki-laki, Pak. Kalau perempuan itu kunna. Tapi terpakai untuk perempuan. Kalau jenengan tidak memahami begitu, berarti wong wedok gak perlu poso. Wong lafadz lanang. Nggih. Paham nggih? Terus misalkan assalamualaikum sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk perempuan dan laki-laki. Enggak perlu sampean assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenten kiai ngoten jari guru kula. Niku kiai sing kepingin ngelirik wong wedok. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan tidak perlu dikasih ta'ala karena tidak ada lafaz dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Enggak perlu. Ya. Kan saya ngoten kadang-kadang ya. Saya kira ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.